sekarang itu terkesan diremehkan. Perkara sholat perkara yang sangat diremehkan, perkara yang sangat diremehkan baik laki-laki maupun perempuan. Ini begini, beberapa hari ini nonton ya mungkin ya sudah maklum dan sudah ngerti tentang satu kejadian yang terjadi di salah satu pondok pesantren. Musibah yang terjadi di salah satu pondok pesantren, yaitu pondok pesantren Al-Fajr di Sidoarjo. Itu yang meninggal itu kalau nggak salah sekitar 37 orang. Sedangkan yang selamat itu sekitar 104. Tapi di balik kejadian itu yang paling menjadi perhatian saya secara pribadi itu bagaimana anak-anak ketika itu antara hidup dan mati, antara hidup dan mati, ketiban beton, ya bukan ketiban kayu, ketiban beton. Tapi apa yang diingat sama dia? Yang paling diingat sama mereka itu perkara sholat. Perkara sholat, bayangin coba. Antara hidup dan mati, yang paling diingat tuh perkara sholat. Yuk sholat, yuk sholat. Salah satu yang korban di situ ajakin sholat ke teman-temannya. Kadang-kadang saya kalau berpikir gitu, itu kalau kita posisi di sana, kita yang posisi sebaliknya jadi mereka, apa yang dikira? Berpikir ke masalah sholat. Benar nggak? Antara hidup sama mati, berhari-hari gelap sempit, ya nggak bisa nafas, tapi masih ingat perkara sholat. Bahkan ada yang namanya sama kali saya, namanya Haikal. Jadi dia ini salah satu yang ngajakin teman-temannya ketika itu sholat. Yuk, sholat nih, udah masuk waktunya. Sampai ngedengar azan. Ya, ngedengar azan. Siapa yang jadi imam katanya? Udah ada tuh imamnya. Padahal posisinya lagi begitu. Salat. Sesuai dengan hay'ahnya, sesuai dengan cara salat ketika lagi dalam keadaan seperti itu. Kemudian masuk waktu selanjutnya, ngajakin lagi salat. Tapi lama-lama yang nyautnya tidak sedikit. Tapi akhirnya banyak yang nggak nurut. Dia salat sendirian. Tapi bahkan saya yang benar-benar masya Allah gitu dengan akhlak mereka. Itu padahal di dekat dia itu ada air aqua, ada aqua di botol. Kami karena ngerasa itu air bukan milik dia, nggak berani. Padahal nggak minum selama berjam-jam, 3 hari 3 malam ada 70 hitungan berapa jam ya, hitungan bukan jam lagi berapa hari nggak minum, nggak makan. Itu air yang ada di sampingnya. Lah kalau kita mau minum kan? Kebayang nggak tuh apa? Cara begitu. Perkara sholat ini. Karena apa? Karena jangan sampai kita itu meninggal, pergi dari alam dunia ini, wafatnya itu dalam keadaan belum sholat. Bahaya. Soal fatimah gitu. Jadi kalau meninggalnya nggak doa ya, pakai botol, ya kan? Nah itu ada satu kisah yang benar-benar hampir mirip sama kisahnya Rasul. Jadi si Haikal ini ada temannya yang kemudian pada akhirnya meninggal. Itu saya juga nontonnya di YouTube. Kisah dari yang menceritakan ini. Jadi salah satu temannya, nggak tahu siapa namanya, dia bilang begini sama saya. Kal, kayaknya ada udah nggak kuat lagi. Pulang duluan ya. Bareng sama teman-teman yang lain. Ya. Oke, jangan lupa melaksanakan sholat, jangan sampai menjadi sholat. Kebayang anak kecil umur 12 tahun, 13 tahun umur berapa? Umur berapa? Sekolah kelas berapa? 3 ya. 12 tahun kelas 2 SMP.
Tuh, kelas 6 SD sampai SMP. Pas gitu. Mau meninggal apa yang diamalkan? Pesantren. Dia nggak berpikir yang lain. Udah Masih tarawih ya. sempat. Kalau anak udah nggak kuat lagi, anak mau pulang duluan bareng sama teman-teman. Tapi jangan lupa ya, jangan ninggalin sholat. Kadang-kadang kita hal-hal yang nggak penting ya, sampai ninggalin perkara sholat. Sama kejadian dengan Nabi. Nabi kan ketika menjelang wafatnya, apa yang dikatakan oleh Nabi kepada Rasul ketika menjelang wafatnya? Perkara sholat. Apa tuh ya? Lupa reaksinya. Sholat. Wama malakat aimanukum itu apa? Sebelumnya ya tunaikanlah salat. Ya kata Nabi tunaikanlah salat. Itu bilang wafatnya Nabi. Maka jangan sampai ya, kita meninggalkan perkara salat. Nah, masuk kepada perkara salat. Jangan terlalu lama. Masuk kepada perkara salat. Salat itu sudah ada ya, sebelum turunnya perintah wajibnya salat. Sudah ada penarikan salat. Ya, perkara salat sudah ada. Nah, yang jadi pertanyaan, wajibnya salat itu terjadi pada peristiwa berapa? Wajibnya turunnya perintah salat dari Allah ya kepada baginda Rasulullah SAW itu pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil haram ila masjidil peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kita masuk kepada peristiwa Isra. Isra itu Nabi diberangkatkan oleh Allah dari mana ke mana? Ayo. Sejarahnya gimana sejarah Isra? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di mana? Masa Masjidil Haram di mana? Di Bekasi. Jauh. Di mana Masjidil Haram? Masjidil Haram tahu. Masjidil Di Haram Mekah. di Mekah. Oh, di Saudi. Masjidil Haram di Saudi. Mekah Al-Mukarramah. Ya. Dijon. Al-Hawi dong. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Oh, lagi pada berantem. Kalau lagi berantem sama Israel. Itu diperjalankan oleh Allah itu. Ya. Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu ya ada salah satu penghuni surga ya dari golongan binatang yang Allah turunkan untuk menemani Rasul menunaikan Isra dan Mi'raj. Hewan apa? Hewannya apa? Gandil. Oh, Main negang tengok. Jawab aja jangan tangan tengok. Naik buruk. Ya, bukan borok, ya, buruk. Hewan apa Ustaz? Hewan apa? Penting bukan kancil. Ya. Kuda. Namanya hewan buruk. Itu Isra. Ya. Nah, sholat itu kan Isra Nabi ya dari Masjidil Haram ke Masjidil kemudian di Mi'rajkan sama Allah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, di situ turunnya perintah wajibnya sholat. Sholat pertama kali diturunkan Allah diceritakan ke Nabi sudah rakaat. Berapa rakaat ayo? 50. 70, 50. Kebayang kan 50? Gempor Pak. 50 rakaat. 50 rakaat. Ya kan? 50 rakaat. 5 rakaat aja bengek. 50 waktu. 50 rakaat. Ya.
Baru selesai mau makan, bawa akbar, bawa akbar. Udah sholat lagi sebelah. Dikasih tarhis, dikasih rosah. Ini dari antri apa? Turun nih. Ya, Nabi. Sampai ke lanjut ke 6. Ketemu Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Ya Muhammad. Ada berita apa yang itu? Bahasanya gitu loh. Kalau berita apa yang itu? Sholat. Berapa rakaat? 50. Katanya. Balik. Nabi Musa. Balik. Kagak kuat. Bengek. 50 rakaat. Naik lagi Nabi. Ya, minta lagi keringanan sama Allah. Turun dari 50 ke 45. Turun lagi ke Nabi. Sampai di langit ke-6, boleh Nabi Musa. Berapa rakaat jadi 45, naik. Agak kuat. Ya. Terus berkali-kali bolak-balik ke Nabi. Sampai akhirnya 5. Kadang masih 5 masih kagak bisa dikenaikan. Itu udah rukhsah. Tapi kata Allah, pahalanya 5 rakaat itu sama dengan 50 rakaat. Sama pahala dengan 50 rakaat. Itu perkara sholat. Dan sholat adalah ibadah atau aktivitas atau perintah yang langsung Allah turunkan secara langsung. Ya, secara langsung. Kalau zakat, puasa, kemudian haji itu pakai wasilah, pakai perantara. Siapa yang jadi perantara? Malaikat Jibril. Perantara. Cuma sholat doang yang langsung. Ya Allah menciptakan Nabi. Sholat. Ini pada sholat kita sih. Sholat maghrib atau rakaat? 3. Sholat asar? 4. Sholat subuh? 2. Sholat isya? 4. Ini aja punya teka. Kalau maghrib digabungin sama boleh enggak? Kalau di perjalanan kita mengkosor sholat maghrib, boleh enggak? Sholat maghrib dikosor, boleh enggak? Kenapa? Perempuan tahu kosor kan? Kadang-kadang dia sholat ya. Misalnya kita mau sholat, ya kita mau jamak taksir, di jamak tapi diringkes, ya paham nggak? Misalnya sholat zuhur sama sholat asar di jamak, tapi jamaknya jamak kosor, jadi 2, jelas kan? Nah kalau maghrib sama isya ini gimana? 1,5 sama 2. 1,5 di mana tuh ya berhentinya ya? Nah itu pentingnya kita belajar cara sholat. Kayak misalnya sholat, boleh nggak jamak sholat? Kan jamak sholat kan dalam perjalanan kita mau sholat. Tapi dari sini ke Geraha, boleh nggak? Nah, pelajaran-pelajaran gitu penting kan? Penting. Nah itu yang sekarang di pandangan masyarakat itu sesuatu yang, jadi sekarang ini gini loh, sesuatu yang wajib malah diabaikan. Ya, sedangkan sesuatu yang tidak wajib, yang sifatnya mungkin sunnah, itu yang dikejar-kejar. Benar enggak? Iya. Jadi itu kan sekarang ya. Mana belajar fisika atau belajar Quran yang wajib? Quran. Kenapa harus belajar fikih? Kenapa harus belajar agama? Karena berkaitan dengan ibadah. Benar. Benar juga, berkaitan dengan akhirat. Oh, benar tuh. Benar. Mantap. Ya. Tapi sekarang orang akhirat kurang berharga. Kalau di SMA pelajaran agama berarti seminggu sekali.
Oh SMP, kalau di SMP sama. Seminggu cuma sekali. Iya. Belajar apa? Belajar Biasanya kiamat. belajar kiamat. Iya, maksudnya kiamat kecil, kiamat besar. Oh, kiamat itu kiamat besar. Diajarin nggak perkara sholat? Sholatnya itu ada ini, ada ini. Oh iya, diajarin. Ada. Iya. Kalau yang SMA? Iya, apa ya? Dulu. Hah? Ada nggak pelajaran pertama? Diajarin nggak? Pada sekolah di SMA. Yang tiga ya? Diajarin nggak? Sekolah. Udah lewat kali. Enggak, waktu kelas 1 SMA itu kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10 ya? Waktu kelas 10 diajarin perkara sholat. Biasa selama ini. Oh ini SMP? Oh iya. Yang mana yang SMA? Oh SMP. Oh dikira kelas 3 itu SMA. Pantes sempat di mana? Ini yang SMA. Kelas 2. Diajarin sholat ya? Sama guru agama. Diajarin. Tergantung Oh, ininya. beda-beda ya. Tergantung. Tahu nggak dalam sholat itu ada rukun, ada sunnahnya? Nggak tahu. Oh belum tahu ya. Repot. Aduh. Berarti kebanyakan pelajaran umumnya ya. Padahal pelajaran umum hukumnya sunnah. Sedangkan pelajaran agama hukumnya wajib. Yang sunnah diprioritaskan, yang wajib diabaikan. Nah gini akhirnya sholatnya kepacak-pacak deh. Ada yang sholatnya ya sholat begitu. Ada yang sholat begitu. Tapi sholat begitu. Ya. Itu karena kenapa? Gak ngerti tentang perkara sholat. Padahal sholat itu nilainya lebih dari berharga daripada alam semesta. Ente punya harta, ya punya tanah jutaan hektar, punya mobil, ya Ferrari, Lamborghini, ya beca, bajai, apa juga punya Lamborghini, ya punya motor apa tuh yang paling keren? Harley, ya Harley Davidson, ya kan? Punya Vespa. Nggak berharga, nggak ada harganya itu sama sekali. Kalau udah mati, ya tidak ada harga. Ya. Perkara sholat. Kita masuk ke perkara sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah kama qala bihi wa bidzalika Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke perkara sholat. Sholat itu secara bahasa itu artinya doa. Sholat itu doa. Apakah cukup sholat dengan berdoa? Tidak. Tidak cukup sholat hanya dengan berdoa. Maka sholat itu bagaimana pengertiannya? Sholat itu secara istilah pengertiannya aqwalun wa af'alun. Perkataan dan perbuatan. Ya. Yang muftatahatun, yang diawali bitakbiri dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslim, yang diakhirkan dengan salam. Itu namanya sholat. Maka ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada sunnah qauli, sunnah fi'li. Sholat ya, itu ada yang sifatnya di luar sholat tapi wajib, ada yang di dalam sholat, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang di luar sholat itu namanya syarat sholat. Ya, ingat tuh di otak, ya, ingat di otak. Syarat sholat, syarat itu dalam sholat ada dua. Ada syarat wajib sholat, ada syarat sahnya sholat. Ingat tuh, ada berapa syarat? Dua. Yang pertama syarat wajib sholat, yang kedua syarat sah. Kita masuk ke syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat ada berapa? Ada 3. Ya. Syarat wajib sholat ada 3. Yang pertama apa? Al-Islam, beragama Islam. Jadi kalau ada orang kafir udah balik, jangan nggak sholat, jangan dibujukin. Orang kafir, biarin aja. Nggak ada urusan dia.
Pertama Islam, harus beragama Islam. Kedua, ya baligh, ya baligh wal bulugh atau baligh. Apa baligh? Apa baligh? Pubertas, ya kan? Ya. Ini udah pada balik belum? Udah. Lebih. Kali masa belum balik kan gini. Ada yang belum mimpi. Banyakan mimpi kali lu ya. Bukan kalau pernah mimpi, banyakan mimpi. Mimpi mulu. Nah, kalau perempuan gimana? Ya, katanya perempuan ya batasan baliknya itu biasanya umur berapa? Ini kan udah pada balik kan? Iya, bisa jawab. Patokannya baliknya perempuan itu Ketika apa? Mandi basah. Iya, mandi basah itu Iya. Kan apa? Mimpi basah. basah sih. Kalau mimpi basah itu perempuan laki-laki. Kalau perempuan ketika sudah haid. Ya. Itu ketika sudah haid. Maka ketika sudah haid ya masuk pada kategori hadis taklif. Ya, batasan yang sudah ditekankan hukum sudah masuk wajib. Jadi kalau ada orang belum balik, nggak sholat, nggak puasa, biarin. Biarin, nggak apa-apa. Makanya ini kan daripada sholat kan katanya ya, sholat belum, makanya sudah balik. Islam kan? Balik kan? Ini Islam kan? Kalau Islam, nah, udah balik. Banyak sholat. Yang kedua, pertama Islam, kedua balik atau buluk, bukan buluk ya, buluk, bukan kakek. Ya berarti kita harus berbuluk ya, bukan buluk. Sudah sudah mimpi basah, mimpi kena hujan, namanya mimpi basah. Mimpi basah itu jemplung di kolam kan begitu ya, basah. Jadi udah balik itu. Ini mimpi basah. Ya. Jangan dimimpi-mimpiin. Ya jangan dibasah-basahin. Mimpi basah. Ya. Kemudian yang ketiga, ya pertama Islam, bulugh, yang ketiga akil. Ya. Akal. Orang yang berakal. Jadi kalau misalnya ada orang nih, ya waktu azan Allahu Akbar, udah mau masuk sholat selanjutnya, nggak sholat nih, padahal orang Islam. Ya kedua sudah balik, berarti tidak berakal. Kalau tidak berakal berarti orang majnun. Ya, orang gila. Nanti kalau di pasar atau di jalan ada orang balik tanya, "Bapak udah balik?" Bapak Muslim. Kenapa Bapak gila? Bapak gila ya. Ampol itu berapa? Ya kan? Ya berarti itu namanya syarat. Syarat apa? Syarat wajib sholat. Ya, syarat wajib sholat yang pertama Islam. Yang kedua, yang ketiga agamanya Islam. Kemudian dia balik, ya sudah dewasa, ya maka. Dan yang ketiga adalah yang berakal, yang bukan majnun. Nah itu masuk kepada kategori syarat wajib sholat. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua dalam perkara sholat itu namanya syarat sahnya sholat. Ingat ya, syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat yang pertama, taharatul aqdah. Kalau maghrib dan isya